Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Iban? Semoga tetap semangat ya belajarnya, tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kelas 5. Sebelum itu mari kita berdoa. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, sekarang silakan buka halaman 107 tentang sejarah peradaban Indonesia. Nah, jadi pada halaman 107 ini tentang menanamkan rasa cinta tanah air dengan mencintai sejarah peradaban. Yang pertama ini ada puisi. Jadi pembelajaran kali ini Hiban harus memahami tentang puisi. Nah, Miss bacakan ya puisinya. Aku cinta Indonesia. Jika tetes darah yang mengucur demi merdekanya bangsamu tak cukup berharga bagimu, lalu dengan apa kau akan mencintai tanah airmu? Jika ribuan nyawa yang melayang demi merah putih tak juga berarti untukmu, lalu dengan apa kau akan mencintai negerimu? Di negeri tempat kita lahir, tumbuh menyulam impian masa kecil. Dari tanah negeri ini kita hidup, dari air bumi ini kita minum, dari udara alam ini kita bernafas. Jika semua itu tak cukup bermakna bagimu, lalu dengan apa lagi kau akan membanggakan bangsamu? Bukan harta yang mereka impikan, bukan pangkat berbintang yang mereka harapkan, bukan gelar pahlawan yang mereka inginkan, tetapi sebuah cinta. Cinta yang hadir dalam hati kita untuk mencintai negeri ini, untuk mencintai tanah air ini, untuk mencintai Indonesia yang kini merintih perih. Aku cinta Indonesia, Indonesia yang telah diperjuangkan oleh pejuang bangsa, Indonesia yang merdeka dengan tetesan darah dan air mata hingga ujung nyawa. Tetaplah cinta pada bangsa, karena Tuhan tak pernah lupa pada mereka yang mencintai bangsanya. Nah, itu sekian tadi tentang puisi Aku Cinta Indonesia. Nah, sekarang silakan Hiban menjawab tentang puisi Aku Cinta Indonesia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan di halaman 108. Kemudian silakan menceritakan ulang tentang isi puisi tersebut. Tadi kan banyak nih kiasan seperti tetes darah mengucur demi kemerdekaan bangsa Indonesia, itu adalah artinya pengorbanan yang seharusnya cukup berharga bagi bangsa Indonesia untuk mencintai tanah air ini. Sudah banyak sekali darah-darah yang tumpah untuk kemerdekaan ini. Jadi kita sebagai penerus bangsa harus mencintai tanah air kita. Nah, kemudian menggali informasi dari sejarah perkembangan Indonesia. Ini ada cerita tentang Keraton Yogyakarta. Nah, Iban bisa baca di halaman 110 tentang Keraton Yogyakarta. Kemudian silahkan isi di halaman 111. Paham ya? Kemudian ini dia berdiskusi bersama Umi ya di rumah untuk membuat 5 pertanyaan-pertanyaan yang kamu buat sesuai dengan teks tadi tentang Keraton Yogyakarta. Kemudian kita melaju ke halaman 113. Ayo menggunakan imbuhan me dan kan. Me kan dan me i. Jadi seperti
Bentar ya. Berikut ini terdapat kalimat dengan salah satu pembentukan imbuhan me, kan, dan me, i. Jadi awal me dan akhiran an dan awalan me dan akhiran i. Bubuhi kata tersebut dengan imbuhan me, kan, atau me, i. Nah, Keraton Yogyakarta titik-titik kalau ada rupa, ini kasih satu contoh ya. Keraton Yogyakarta rupa berarti merupakan. Awalan kata dasar rupa, akhiran kan, merupakan peninggalan kerajaan Mataram Islam. Nah, kemudian nomor 2 silakan isi. Keraton Yogyakarta udah ada isinya, merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram Islam. Kemudian contoh yang kedua, kerajaan Demak milik milik kata dasar i terakhir, memiliki wilayah yang luas bekas kerajaan Majapahit. Nah, ini berarti kerajaan Demak awalan milik, kata dasar i, memiliki wilayah yang luas bekas kerajaan Majapahit. Nah, sekarang silahkan isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nomor 1, pedagang Makassar laku titik-titik kegiatan perdagangan dengan berbagai pelabuhan di seluruh Nusantara. Jadi Hiban harus menentukan titik-titik di bawah ini, fill the blank, dengan cara memakai imbuhan me, kan, atau imbuhan me, i. Paham ya Hiban ya? Halaman 113. Kemudian ayo membuat kalimat di halaman 114. Banyak ya pekerjaan untuk bahasa Indonesia karena memang banyak sekali poin-poin yang harus Hiban kuasai untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemudian di halaman selanjutnya adalah mengolah dan menyajikan teks narasi perkembangan Islam di Indonesia. Nah, baca ya di halaman ini ya. Nah, tentu kamu sudah menguasai teks narasi tentang perkembangan kerajaan Islam di Nusantara. Cobalah membuat teks cerita naratif Keraton Yogyakarta menjadi bahan presentasi. Caranya, kamu harus meringkas dalam kalimat pokok. Buatlah di atas di kertas HVS 1 lembar HVS, potonglah kemudian menjadi 2 lembar. Setiap 1 lembar memuat kalimat-kalimat pokok. Tulislah dengan pensil gambar. Hasilnya diharapkan bisa berwarna-warni sehingga menarik untuk ditempel di papan pajang. Jangan lupa berilah nomor urut. Contohnya ini adalah perkembangan Islam di Nusantara. Kemudian potongan kedua, Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara. Rajanya itu Sultan Malik Al-Saleh, Muhammad Malik Al-Tahir, Sultan Ahmad, dan Sultan Zainal Abidin. Kemajuan yang terjadi adalah pelabuhan strategis dan ramai mata uang emas. Jadi ini adalah contohnya. Nah, jadi ini baca lagi tentang Keraton Yogyakarta, kemudian rancang buat seperti ini ya, seharusnya yang dilakukan. Kemudian ceritakan kembali tentang teks narasi. Nah, udah ya. Kalau sudah, Hiban boleh baca teks halaman 118. Kemudian kerjakan halaman 119 dan 120. Oke ya Hiban? Cukup paham ya? Gampang insyaallah, asal kita semangat mengerjakan, insyaallah semuanya akan segera selesai. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Mari Miss akhiri ya dengan kita sama-sama membaca doa akhir pertemuan. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mis akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.